Suhunya adalah 10 derajat Celcius. Gloomy, lagi hujan kalau bisa dengar suaranya. Dan kita akan unboxing sebuah sepatu yang bisa jadi adalah sepatu yang bisa bikin gue nangis karena mewakili momen yang cukup sedih dalam hidup gue. Dari gue terima, belum sempat gue buka, gue mau buka sekarang. Sorry. Ada yang pernah nonton film misterinya? Gue juga nggak pernah. Disitulah letak misterinya. Nggak tahu ya. Orang ini besoknya. Masa tiba-tiba kada pakai begini? Santai aja, ini terdidik nih udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah, gila nih burung nih. Lama gue mikir. Abis itu gue pikir. Tapi gue gak pernah sholat. Pak Jokowi mau berita nggak? Enggak, emang saya yang lag gitu kek. Gua meja ada nggak? Ada. Cari wapres kita. Ada di mana? Belai sakit, tiap hari bingung. Om zodiaknya apa? Cancer. Itu kan penyakitnya. Terima kasih banyak semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. I love you. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Ini adalah Nike Air Max BW OG Persian Violet. Saya minta maaf karena saya emosional, tapi ini emang sepatu yang mewakili masa yang cukup emosional. Ini sepatu rilis 91. Itu adalah tahun gue masuk SMP. 91, 92 adalah masa-masa yang cukup berat buat gue pribadi, buat kami sekeluarga lebih tepatnya. Karena buat gue pribadi, gue dari sekolah swasta di SD Triguna yang bagus banget pada zamannya, masuk ke SMP 29 yang katakanlah nggak sebagus zaman sekarang lah. Walaupun bentuk sekolahnya masih nggak terlalu berubah, tapi gue cukup yakin secara kualitas sudah lebih baik lah. Pada saat itu, bukan sekolah yang buruk juga, satu sekolah favorit. Itu ada di Jalan Bumi, ada SMP 19, 11, dan 29. Kebanyakan pengen masuk 11. Lalu yang nggak masuk 11, masuk 19. Atau yang lain masuk 29. Ini sistemnya rayon, masih kayak sistem zonasi. Gue tinggal di daerah Simpruk waktu itu. Terus, dari sekolah swasta masuk ke sekolah negeri itu beda sekali secara kultur, secara pergaulan, secara gue aja baru ketika gue SMP gue ngerti ada istilah masuk siang, sekolah siang, karena muridnya banyak, gedung sekolahnya enggak, sehingga satu gedung sekolah dibagi dua rombongan gitu. Ada yang rombongan masuk pagi sampai siang, ada yang masuk siang sampai sore. Waktu gue kelas 1 gue masuknya masuk siang setahun pertama, kelas 1, terus ntar kelas 2, kelas 3-nya masuk pagi seperti biasa. Nah, jadi berat secara sosial. Karena gue ingat, gue itu hari pertama masuk SMP 9, gue lagi duduk di pinggir lapangan basket, tepatnya di bawah ring basket. Emang gue yang salah. Dulu di bawah ring basket, ya bola pasti kan jatuh-jatuh ke arah gue kan. Tapi di depan gue tuh ada genangan. Bolanya jatuh, muncrat ke gue. Namun juga bocah SMP, sosok emosional. Tiba-tiba disamperin, kenapa lu marah? Nggak suka lu. Takut kita. Disitulah gue baru pertama kali dibentak sama seseorang dalam lingkungan sekolah. Biasanya kalau waktu gue SD, gue dibully tapi bukan benar-benar dibully lah. Maksudnya lebih ke anak-anak ngejek, tapi karena gue emosional ya, mudah, perasaan gue lembut dan halus, jadi gampang nangis. Dulu gue punya sahabat namanya Naldo yang belain gue mulu.
Kalau gue dibilang kecil, korengan, buduk gitu-gitulah. Naldo yang mukul. Naldo pernah dorong orang anak namanya Ruli sampai kepalanya kepentok. Diam lu gitu. Karena si Rulinya ngebully gue. Nah jadi waktu gue SD, masalah gue tuh bukan diintimidasi senior. Masalahnya ya dihina-hina, nggak bisa punya temen karena gue mau masuk geng Ghostbuster udah lengkap, akhirnya gue jadi Slimer. Mau masuk geng Alvin and the Chipmunks udah lengkap, sehingga gue jadi karakter manusianya. Mau masuk geng Tiger Wong, semua karakternya udah kepilih, sehingga gue sisanya si karakter Guy, ada yang namanya botak, yang palanya botak. Jadi susah lah untuk bergaul pada zamannya. Nah waktu SMP masalahnya beda lagi, masalah gue inget pemalakan marak sekali. Terus waktu itu narkoba juga marak, rokok di lingkungan sekolah juga marak. Narkoba pada zaman gue adalah pil BK, Megadon. Itu that was the craze during the day. Terus dan ya perundungan kayak gitu. Ditambah selain situasi sosialnya berubah, ditambah saat itu tuh seingat gue orang tua gue tuh lagi dalam proses cerai kalau gue nggak salah. Sampai akhirnya bener-bener misahnya kapan ya, mungkin gue lupa banget sih. Udah lama guys, 91. Tapi yang gue tahu ada di masa-masa itulah. Nah kaitannya sama sepatu ini adalah karena untuk membuat gue bahagia, gue main basket saat itu. Dan aneh ini SMP, mungkin SMP negeri pada umumnya gini. Waktu gue di SD Triguna, gue main basket 5 lawan 5. Waktu gue di SMP 29, gue main basket pas istirahat sekolah. Nggak bohong gue, semua anak SMP 29 angkatan gue akan bilang hal yang sama. Mainnya 10 lawan 10. It's crazy. Di New York aja street ballnya nggak kayak gitu. 10 lawan 10. Pokoknya semua yang pengen main basket udah turun aja ke lapangan. Udah nggak peduli deh tuh 5 lawan 5. Pokoknya dapat bola, kenal 1-2 orang, nah itu lu main sama dia aja. Ada banyak banget manusia. Pokoknya nyerang sini lo nyerang situ. Gue inget banget. Tapi kepercayaan diri gue muncul di main basket. Karena waktu gue SD, gue minder main basket. Karena gue nggak bisa main basket. Bahkan gue inget ada orang ngomong, anak teman gue ngomong terus dengar sama gue, Panji nggak usah diajak lah, dia nggak bisa main basket. Malu gue, namanya juga anak SD kan. Nah, waktu SMP gue mulai percaya diri main basket sampai akhirnya gue ikut ekskul basket. Nah olahraga basket kan olahraga borjuis ya, jadi penuh dengan sepatu-sepatu mewah, sepatu-sepatu bagus. Saya terintimidasi juga, pengen punya sepatu bagus. Lalu, tapi gue nggak pernah minta. Seinget gue nggak pernah minta. Lalu gue nggak tahu gimana ceritanya. Saat itu tuh gue lagi nemenin nyokap. Cuman gue sendirian, gue inget. Gue lagi nemenin nyokap, kalau gue nggak salah di PIM 1. Bener nggak ya? Gue lupa sih. I don't remember. Tapi pokoknya di sebuah mall lah. Nah gue lagi nemenin nyokap gue ngajak masuk ke sebuah toko sepatu. Di toko sepatu itu nyokap gue nyuruh gue milih sepatu. Nah saat itu gue lagi ngiler banget sama sepatu Air Max yang dipakai oleh senior gue namanya Joko. Si Joko ini main basketnya jago. Namanya juga bocah ya, kan lu mengidolai senior lu yang bisa main basket kan, yang jago main basket. Si Joko ini bagus banget. Dia SMP, tapi kalau dia 3 point, ngelepasnya tuh di atas. Gak ada yang kayak gitu. Stephen Curry juga gak kayak gitu. Lompat, pas di atas, baru dia nembak. Terus dia turun. Jadi bukan lompat nembak gitu. Set, nembak, terus turun. Aneh banget lah. Tapi persentasenya lumayan lah. Mungkin 35-40%an di basket itu tinggi. Untuk yang tahu. Dan gue nyari sepatu yang mirip kayak punya Joko, tapi gue lupa terus terang sepatunya Joko seperti apa, tapi nggak nemu. Dan gue lihat ini. Terus gue tunjuk ini, terus dibeliin sama nyokap gue. Terus gue inget banget. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih gue ke nyokap gue bilang,
makasih ibu, aku akhirnya punya sepatu kayak Joko. Dan gue inget betapa lebarnya senyum gue saat itu. Dan gue inget respon nyokap gue cuman senyum sambil ngomong ke masnya, terima kasih ya mas, terus kami keluar. Besoknya gue ke sekolah pakai sepatu ini. Bangga sekali pakai sepatu ini. Karena itu, basket adalah olahraga. Ini sebenarnya bukan sepatu basket by the way. Ini adalah sepatu lari. Tapi si Joko juga dia main basket nggak pakai sepatu basket ya. Dia udah dari tahun 91-92 dia trennya udah kayak, kalau zaman sekarang kan LeBron aja kan sepatunya kan low top kan. Kobe kan low top gitu. Tapi dia dari zaman itu udah pakai sepatu lari untuk main basket. Terus gue pakai. Gue inget gue bangga sekali. Tapi gue pakai sepatu ini, seingat gue, cuman 1 minggu. Bahkan maksimalnya kayaknya juga 2 minggu. Pokoknya nggak lama lah, nggak lama, sangat tidak lama. Karena gue suatu hari main ke rumah temen, rame-rame, mungkin ada sekitar 6 teman-teman gue yang main ke rumah dia. Gue juga lupa gue ke rumah siapa. Tapi gue ingat, pas mau masuk rumah, copot sepatu di depan. Namanya juga anak kecil ya, nggak ada sedikit pun kepikiran bahwa itu sepatu akan bisa dicuri. Itu sepatu belang sendiri, orang paling bagus sendiri. Ngetaruh di depan rumah, nggak kepikiran aja. Ya pas gue habis main sepatu gue nggak ada. Panik, ngerasa bersalah sama nyokap gue karena gue tahu ini tidak murah. Pada zamannya ini tidak murah sama sekali. Gue nggak tahu kenapa gue dibeliin sepatu ini sama nyokap gue. Mungkin nyokap gue juga bukan tipikal yang dibilang dingin juga enggak. Karena gue waktu gue kecil sering dinyanyi-nyanyiin, sering disayang, tapi nyokap gue tuh juga bukan tipikal yang suka deep talk sama anaknya. Atau deep talk, istilah baru buat gue, deep talk gitu untuk tahu harinya seperti apa. Nggak kayak gitu, karena nyokap gue sibuk juga kan kerja. Mungkin nyokap gue tahu bahwa ini adalah masa-masa sulit untuk gue. Mungkin nyokap gue lagi, saat itu juga gue ragu nyokap gue udah ada di posisi kepala cabang. Gue rasa baru mulai kerja lah. Nggak tahu deh, gue nggak ngerti sih, nggak ingat sama sekali. Pokoknya sepatu yang tidak murah ini dibeliin kepada gue. Dan gue ngerasa bersalah sekali karena sepatunya hilang. Gue curiga sama satu orang teman gue. Gue inget namanya, mukanya, sampai sekarang gue masih inget. Kenapa gue curiga sama nih orang? Karena dia sendiri yang ngomong sama gue sebelumnya bahwa dia habis nyolong sepatu temennya. Teman kita juga. Dengan gamblang aja dia cerita, karena kami lumayan deket. Dia cerita bahwa dia pernah nyuri sepatu orang. Dia ada di situ juga. Jadi gue tanya sama dia, lu kemana ya sepatu gue? Enggak. Oh, gue cari-cari semuanya tuh, gue tempat sampah, tahu kan tempat sampah komplek tuh, gue buka, nggak nemu. Gue nggak nangis saat itu, tapi gue panik gue. Ya Allah, sepatunya belum lama gue punya. Tadi seingat gue dikasih sendal jepit untuk pulang. Gue masih kesel sama tuh orang, sama temen gue itu. Terus gue saking takutnya nggak bilang sama nyokap gue, sampai akhirnya nyokap gue nanya, kok kamu pakai sepatu ini, sepatu kamu yang baru mana? Baru gue cerita sama nyokap gue. Gue cerita semuanya termasuk kecurigaan gue, dan nyokap gue cuma ngomong gini. Gue nggak tahu ini nasihat yang benar atau tidak, tapi ya itu respon yang keluar dari nyokap gue. Nyokap gue bilang, pilih-pilih mas kalau mau berteman, gitu kata dia. Sejak itu gue nggak pernah berani minta apa-apa. Karena gue inget ekonomi keluarga kami juga jomplang, dari tinggal di Simpruk gitu, kanan kiri bule segala macam gitu, tinggalnya di numpang di rumah orang. Gue pernah bahas ini di show gue Bhinneka Tunggal Tawa. Makanya gue juga pernah cerita kenapa gue nggak pernah ikut-ikutan tren video games gitu. Paling mentok waktu itu di
NES, Nintendo Entertainment System, waktu geser ke Sega, waktu geser ke PlayStation, udah nggak pernah ngejar lagi karena selalu ada konsol baru, sama seperti sepatu, selalu ada sepatu baru. Gue ngerasa bersalah banget, jadi gue nggak pernah minta apa-apa. Balik lagi tuh gue ke kondisi nggak punya sepatu basket bagus kan. Dan ya, gue ikutin naik school basket, isinya Air Jordan, segala macem. Keren-keren banget lah. Lalu, ada masanya, gue lupa di kelas berapa, tapi kami pindah ke Bintaro sektor 3A ke Jalan Mandar. Nggak jauh dari rumah gue itu, di komplek tersebut tuh ada lapangan basket. Lapangan basket setengah lapangan, tapi 3 ke samping gitu, 1, 2, 3 gitu. Tapi semuanya setengah. Setiap sore, atau enggak. Pagi, abis NBA Action, kalau nggak salah. NBA Action tuh sore apa pagi ya? Pokoknya gue inget abis NBA Action, nah, anak 90-an tahun, abis NBA Action, gue ke lapangan basket, bawa bola, untuk main basket di situ. Disitulah gue ngeliat ada satu orang, gue lupa namanya siapa, kayaknya dia SMA, atau mungkin kuliah, dia SMA, jago banget mainnya, jago banget untuk gue ya, untuk bagi gue dia jago banget, dan dia pakai sepatu Warrior. Untuk yang tahu, yang segenerasi sama gue tahu pasti Warrior itu sepatu murahan lah, sepatu dari Cina, itu kayak versi sangat murah dari All Star Converse lah, persis mirip, cuman bawahnya hijau, ada garis merahnya, terus kanvasnya hitam, terus ada buletan tapi nggak ada bintangnya kayak Converse All Star. Gue nemu idola baru yang jago tanpa harus pakai sepatu mewah. Gue minta nyokap gue untuk beliin itu. Dan dengan pitch bahwa itu sepatu murah. Dan memang murah, nyokap gue juga mungkin kaget ya. Loh, murah banget nih sepatu. Kalau sepatu murah kayak gini mah gue bisa gitu. Dibeliin, dan gue ingat, gue ekskul pakai sepatu itu, diketawain. Si Panji pakai Warrior, gila nggak? Gila nggak? Gue punya temen yang pakai Converse All Star soalnya. Jadi ada versi aslinya, ada versi Cinanya yang gue pakai. Diketawain gue. Gue ingat saat itu ya, ini saking gue rasa gak ada hubungan sama sepatu gue, tapi saking gue jeleknya main basket, gue tuh kelas 3 masuk tim B yang mainnya sama anak kelas 1 sama kelas 2, bayangin. Dan gue antepin aja karena saking pengennya gue main basket. Gue antepin aja. Pada akhirnya gue nggak jadi. Itu mau ikut kejuaraan tapi akhirnya gue nggak jadi karena gue dengkul kiri gue robek di dengkul, kena 7 jahitan apa berapa gitu. Itu cerita untuk kapan-kapan. Tapi terus gue berhenti untuk percaya bahwa sepatu mahal itu penting. Terus waktu gue basket di Gonzaga, waktu gue pindah ke SMA di Gonzaga, gue masih punya prinsip yang sama, dan nyokap gue tahu gue masih main basket. Nyokap gue beliin sebuah sepatu yang sampai dengan detik ini gue nggak pernah ngeliat sepatu basket merek itu lagi. Mereknya terkenal, tapi bukan sebagai sepatu basket. Mereknya adalah Spalding. Gue punya sepatu basket Spalding, hitam warnanya. Dan gue seneng banget sama sepatu itu karena sepatu basket, gue gak punya sepatu basket sebelumnya, dan gue gak peduli merek. Terus gue main basket. Nah lucunya di Gonzaga, walaupun justru dia sekolah swasta, sekolah Katolik, sekolahnya gak punya spirit mewah-mewahan. Sebaliknya bahkan, orang-orang kayanya itu gak kayak orang kaya. Berlomba-lomba, gak kelihatan kaya bahkan. Agak lebay kadang-kadang berlomba-lombanya, tapi gue punya temen kaya banget. Ke sekolah, tas dan pulpennya ditaruh di kantong kresek. Lebay banget, ngapain ketahuan. Tapi rumahnya gede banget. Anyway, gue masuk ke Gonzaga yang gak terlalu peduli sama mewah-mewahan barang. Terus gue inget, ini kelas 2 kalau gue gak salah, gue main basket pakai sepatu Spalding itu, ada satu orang yang baru gue kenal di lapangan namanya Okto. Dia mainnya mungkin center, sementara gue mainnya point guard. Jadi kami sering tektokan, lama-lama kami mainnya ngeklik, dan akhirnya gue sebut dia tandem, dia nyebut gue tandem. Sampai kemarin waktu gue reunian Gonzaga, kami masih manggil satu sama lain tandem. Sampai sekarang masih satu grup WhatsApp sama dia. Kemarin orangnya habis ulang tahun. Iya, bulan Oktober. Terus dia yang bilang, sepatu apa sih? Spalding.
keren juga baru lihat gue sepatu Spalding. Dalam hati gue juga bilang, gue juga baru pertama kali lihat sepatu Spalding ini. Nah, gue tumbuh besar jadi orang yang nggak terlalu peduli sepatu. Makanya pada suatu hari ketika Boris dan Uus bilang, Ji, kok lu nggak, sepatu lu tuh itu tuh Panji Pragiwaksono gitu, lu tuh udah kaya, ganti kayak sepatu lu ini mulu mau gue buang, kata dia. Gue tuh nggak bener-bener ngeh kenapa. Akhirnya gue mulai beli sepatu yang gue suka, mulai beli sneakers yang dulu pengen gue incar tapi nggak pernah punya. Dan suatu hari gue tuh sering nonton wear testers ada di YouTube, Nightwing berapa gitu, wear testers. Gue sering banget. Dan gue ketemu video baru-baru ini, nggak lama ini, ketemu video 2 tahun lalu. Aneh banget, gue sering banget nonton dia. Tapi gue nggak pernah ngeliat sepatu ini di-review sama dia. Baru 2 tahun kemudian, gue nemu video tersebut. Sepatu ini pun, sejak rilisannya tahun 91, dia tahun 2000 pernah rilis. Pokoknya dia pernah rilis 5 atau 6 kali. Pernah ada rilis ulangnya gitu. 5 atau 6 kali. Sampai akhirnya yang terakhir tuh tahun 2021. Dia dirilis ulang. Iya kalau nggak salah ya, sekitar segitulah. Dan akhirnya kembali gue miliki. Gue sempat mikir, aneh nggak sih gue beli sepatu ini hanya karena gue dulu pernah punya dan hilang gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini tuh kayak gue menghadiahi diri gue sendiri di masa lalu, terus bilang sama dia, nih Panji, jangan hilang lagi ya. Ngasih hadiah ke inner child gue. Ini bukan video review, jadi nggak ada banyak pembahasan soal tag. Pokoknya nanti lo akan lihat seperti apa bentuknya. Dia disebut Nike Air Max BWOG Persian Violet. BW-nya tuh untuk big window. Jadi pada zamannya jendela Air Max itu nggak selebar ini, lebih kecil kalau lo inget. Gue sebenarnya punya Nike Air Max 1 sama Nike Air Max 90. Nanti gue cek deh. Tapi yang pasti ini tuh dibilang BW itu karena big window ininya tuh gede, Air Max-nya tuh gede. Konon ini lebih gede lagi dari yang sebelumnya. Terus gue nggak ada spek sih, namanya juga sepatu. Pada zaman sih sepatu lari ya, tapi sekarang sih cuma jadi sepatu gaya. Tapi ya, oh ya, sama datang dengan ini apa nih? Anatomical arch support. Ya, datang dengan ini. The shape of the anatomical arch support is a result of extensive foot morphology studies. Remove the protective paper from the adhesive strip and apply the strip to the arch support within the corresponding indentation. Ini sebenarnya intinya sih untuk biar lebih fit sama kaki ini kayak gitu. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak sudah mendengarkan gue dongeng. Sudah dongeng tentang kehidupan, tapi ya kadang-kadang lu nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu tuh ngebekas sampai sekarang. Kadang-kadang lu nggak tahu kalau ada trauma di masa lalu yang remeh ya, sebenarnya pikir-pikir, tapi kok sampai sekarang kok masih nyisa dan jadi nempel ke bagian-bagian besar hidup kita. Tapi I guess that's what it is. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye.